sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai dengan pasal 30 ayat 2. Ditegaskan, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kesempatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara, masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, meliputi pemberian bantuan hukum, yaitu jaksa pengacara negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili Kades sekecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung, Panang ini berdasarkan surat kuasa baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Kemudian pemberian pembantu pertimbangan hukum, yaitu tugas jaksa pengacara negara di sini untuk memberikan pendapat hukum legal opinion atau pendampingan hukum legal assistant di bidang perdata dan tata usaha negara atas permintaan dari Desa Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung, dan Panang ini. Kemudian tindakan hukum lainnya yaitu tugas jaksa pengacara negara yang bertindak sebagai mediator atau fasilitator di dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara Kades sekecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung, Panang ini, dan dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat, daerah, BUMN, BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara. Kemudian pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Muara ini dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, aset, serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Kades sekecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung, dan Panang ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa terdapat 7 sumber-sumber pendapatan desa yang antara lain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Rp709.957.000. Namun dikarenakan kondisi COVID-19, maka dana desa tahun anggaran 2020 dikurangi menjadi Rp236.152.242.000. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 33 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 58 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2020 dengan cara penghitungan sebagai berikut. Yang pertama, 68% dari pagu dana desa diperuntukkan seluruh desa dengan azas pemerataan yang besarnya sama setiap desa. Yang kedua, 2% dari pagu dana desa berdasarkan alokasi kinerja diberikan kepada desa dengan kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik. Kemudian yang ketiga, 30% dari pagu dana desa dengan azas proporsional yang memperhatikan 4 variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis
untuk setiap desa dalam Kabupaten Muara Enim. Dari hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan untuk desa penerima dana desa yang terendah, yaitu Desa Sudiwaras, Kecamatan Panang Enim, sebesar Rp309.149.000. Sedangkan penerima dana desa tertinggi yaitu Desa Banyuayu, Kecamatan 4 Ketulai Bangku, sebesar Rp1.053.571.000. Kemudian dana desa ini akan disalurkan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 20%. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai desa atau PKTD, pencegahan dan penanganan COVID-19 dan bantuan langsung tunai dana desa atau LPDD. Kepala desa dalam menentukan arah pembangunan maupun pemberdayaan agar tetap mengacu dan berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes dengan menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Muara Enim dengan visi misi Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat dan sejahtera. Di mana dari beberapa prioritas tersebut untuk dimusyawarahkan dan hasilnya dimasukkan ke dalam rencana kegiatan pemerintah desa (SKPDes) serta dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai pedoman dalam pelaksanaan belanja desa. Dengan semakin meningkatnya dana desa, saya minta kepada seluruh kepala desa agar dapat menjalankan APBDes tahun 2020 ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan aturan yang ada, sehingga juga semua kades tidak usah ragu untuk melaksanakan pembangunan ini. Dengan pendampingan ini artinya kalau ada hal yang perlu dipertanyakan langsung, mungkin dari kejaksaan sebagai pengacara negara akan memberikan kontak person secara langsung. Semoga pembangunan Kabupaten Muara Enim tingkat desa akan berjalan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan tepat waktunya. Sebagai sarana pembackingan, mendampingi dengan membacking beda bapak-bapak. Ya, makanya saya uraikan dulu. Ini ada tajuk kita, kenalin hukum, jauhin hukuman. Sebelum kita tidak mau dihukum, tidak mau bermasalah hukum, kita harus tahu dulu hukum itu apa. Lanjut Pak. Fungsi bidang perdata dan tata usaha negara, Badan Jasa Negeri, Badan Jasa Negeri Republik Indonesia, bagi lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Loh, kenapa desa tidak masuk dalam sini? Kenapa yang disebutkan lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN dan BUMD? Desanya di mana? Harus diingat dalam undang-undang desa, desa itu adalah struktur pemerintahan yang terkecil, sehingga Datun bisa berperan dalam mendampingi pemerintahan desa. Kedua, karakteristiknya karena ada penyertaan uang negara di desa. Oke, lanjut Pak. Terus kemudian, di mana sih legal standing kata orang, dasar hukumnya? Kejaksaan bisa mendampingi, bisa memberikan bantuan, bisa memberikan pertimbangan hukum. Di mana dasar hukumnya? Tentu saja seorang jaksa tidak akan berani melakukan tindakan tanpa ada dasar hukumnya. Dan dasar hukumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 2004 Pasal 30. Jadi jaksa itu banyak perannya Bapak. Di Kecamatan Tanjung Agung ada 14 kepala desa.
Tujuan awal dari pendampingan ini yang dilakukan oleh Kejaksaan, maksudnya apa Bu? Tujuan yang sebenarnya? Oke, terima kasih. Jadi tujuan awal diadakannya pendampingan ini sesuai dengan tupoksi dari Kejaksaan di bidang ketatahusahaan negara, yaitu kita bisa memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada pemerintah. Di sini karena desa termasuk bagian terkecil dari pemerintah, makanya kami hadir untuk memberikan pendampingan kepada kepala desa untuk membantu untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Seperti itu. Dalam hal pendampingan ini Bu ya, tentunya kan Kejaksaan tuh pasti dengan seriusnya mendampingi para kepala desa, pendampingan hukum dalam arti ya. Nah ini dibebankan biaya tidak Bu dalam hal pendampingan ini? Oke. Ditegaskan kembali lagi bahwa di dalam pendampingan pada kepala desa di sini kami mengatakan tidak ada fee. Jadi kami benar-benar bertindak untuk dan atas nama negara. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Oke.